Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Berbicara tentang NU unik Pak ya. Jadi pertama, permohonan saya setiap Lailatul Ijtima menghidupkan kembali burdah dan tibah ya. Diupayakan sambil menunggu orang baca berapa baris pun tidak masalah ya. Burdah atau tibah atau berjanji atau apapun yang khasnya NU ya. Yang lain apakah tidak khasnya NU? Ya sama saja sholawat. Cuma yang patut kita lestarikan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu prinsip ya. Mengambil melestarikan yang lama, menjaga dan mengambil yang baik, yang terbaik. Yang lama dilestarikan Pak, terus dipakai burda ya. Jangan selawatan burda cuma ketika pandemi saja. Nah, pandemi ada COVID, nah ini ada varian baru lagi katanya. Tahu varian apa ya? Jangan ketika COVID saja kita baca burda. Saya hafal burda itu mulai kecil Pak. Karena di kampung terus baca burda, baca tibah. Anak baru lahir di kampung saya itu seakan-akan sudah wajib hafal tibah. Ya. Kok ada mau nikah ada hafal tibah, celah. Anak kecil itu belum bisa baca apa-apa tapi sudah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau ada fatayatan, kata orang kampung fatayatan, muslimatan, isharian, ya. Itu yang dibaca di tibah. Sampai hari ini, ya. Sampai hari ini yang dibaca tetap Maulid Tibai, ya. Guru kita Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar yang dibaca tibah sama burdah. Kalau malam Jumat itu membaca burdah, kalau malam Senin itu baca tibah. Semua santri pondok itu kompak Pak. Kalau Ma'alul Qiyam pakai hadroh ishari sampai hari ini. Tidak ada yang berani merubah ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini memang lengket pada NU. Saya yakin dengan banyak yang hafal. Cuman tadi saya dului supaya nanti kalau sewaktu-waktu saya gantian yang hadirkan atau siapa, tetap burda itu dibaca, tetap tibah itu dibaca. Ya nanti setelah datang semuanya sudah selesai. Yang penting bagaimana ketika kita menunggu yang lain itu untuk hadir, itu sambil bersolawat. Sambil bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya? Siap. Harus dia mau NU. Saya tadi Muntono tadi sudah sampai semangatnya luar biasa. Sekali aja. Di sunnah bilang sunnah. Inna Allah witrun. Full witro ya. Suka yang ganjil satu ya. Jadi itu burda dan tibah. Ya, burda dan tibah. Kemudian yang berikutnya, sebelum masuk ke materi, perlu saya sampaikan untuk program di PJNU. Insyaallah tanggal 17 kita mengadakan upacara ya. Upacara 17 Agustus sementara ini untuk tahun ini di depan kantor NU atau di depan di halaman Geraha NU ya. Kita upacara Pak, sarungan pakai baju putih, pakai sarung, kalau perlu pakai kelompen tidak apa-apa. Tahu kelompen kan? Iya. Panggia itu sandalnya santri mulai dulu ya. Anti selip. Iya. Nanti hilang. Kalau perlu pakai kelompen. Ya. Jadi supaya apa? Supaya khas kita itu ada. Jangan kemana-mana Ustadz Adi Muntono, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Jauh pacara melempem. Ya. NKRI harga mati di jauh pacara melempem. Ya. Ada usulan kemarin waktu rapat ya, itu termasuk Ustadz Rosidi tadi menyampaikan di grup, bisa di tempat lain. Iya insya Allah tahun depannya lagi ya,
Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa di luar Geraha NU, ya. Entah di lapangan, entah di mana, siap kita, insya Allah siap. Ya. Asalkan yang pertama itu ibda binafsi, dimulai dari diri sendiri. Ya. Apapun itu memang harus dimulai dari yang terkecil. Ya, anak kecil tuh kalau mau jalan kan harus merangkak dulu, ngelihat dulu gimana caranya, kan gitu. Saya sendiri masih bingung Pak, jadi inspektur upacara, jangan dikira saya pinter sampai upacara. Ya. Saya bingung masih kalau tidak dituntun oleh Pak Slamet, saya bingung juga nanti. Tidak pernah upacara. Sejak lulus SMP. Ya, tidak pernah upacara. Di pondok kalau upacara 17-an kadang ya tidur. Beling lah pondok. Di pondok dulu nakal. Ya nakal-nakalnya anak-anak ya. Waktunya kegiatan pura-pura di kamar mandi. Ya. Sakit perut. Sakit perut ya. Kemudian apa lagi yang berikutnya, samping upacara kita ada hari santri nasional, itu sudah kita bentuk ketua panitianya, tinggal berangkat saja. Ketua panitianya Mas Damuri, ya. Ketua panitia Hari Santri Nasional PJNU Kota Balikpapan. Tinggal berangkat saja insya Allah. Ya. Kapan Hari Santri? Ya, tentunya sebelum Hari Santri tanggal 22 Oktober itu kita adakan banyak kegiatan-kegiatan, dan puncaknya nanti tanggal 22 kita upacara. Siap nih? Siap. Hari Ahad, insya Allah hari Ahad. Ya. Kemudian kita sudah komunikasi untuk Hari Santri itu, kita mau tabligh akbar. Ya. PJNU sudah komunikasi dengan Gus Kausar. Ya. Sampai saat ini belum dapat waktunya. Saking padatnya jadwalnya. Ya. Jadwalnya apa? Padat. Yang saya minta komunikasi itu Pak Haji Arin, bendahara PJNU. Beliau itu tetangga dengan Pondok Lirboyo. Dulu tidak mondok di Lirboyo, tapi namanya tetangga, keluar masuk ke pondok. Sama Gus itu temen, ya enggak? Karena tetangga pondok, dekat pondok. Haji Arin bendahara PJNU. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban, belum. Ya. Nanti itu kalau ada jawaban baru rangkaian Hari Santri ya, kita sampaikan. Berikutnya Bapak dan Ustadz para kiai ya, adalah PJNU wajib mengadakan PD PKPNU. PJNU itu punya kewajiban untuk mengadakan PD PKPNU. Angkatan berapa? 5. No. Sama Bindo. Sama 2 kali. Kenapa? Ya. Ini surat sudah masuk ke PB, belum ada jawaban, nunggu jawaban. Ya. Karena yang ngatur jadwal itu PB. Kiai Masyuri ya, beliau ketua bidang pengkaderan. Sudah ketemu waktu itu di hotel mana itu, Bluski ya. Sudah ketemu sama beliau, silaturahmi saya. Kalau sudah punya sertifikat pengurus itu sekarang wajib, Pak. Wajib semuanya ya. Jadi wajib mengikuti PD PKPNU. Jadi kalau belum ikut, ya nanti ini harus ikut karena sudah taken kontrak. Teman-teman pengurus NU Balikpapan, PJNU itu kemarin ketika mau kita masukkan dalam struktur itu sudah tanda tangan dua tanda tangan. Ya. Pertama, kesanggupan untuk mengikuti PKP. Yang kedua, kesanggupan untuk menjadi pengurus di atas materai lagi. Ya. Ya. Karena PB sekarang sangat ketat sekali. Ya. Sangat ketat sekali bagi yang punya, enggak, bagi yang punya. Yang punya apa? Sertifikat. Ya. Tapi rata-rata kemarin enggak punya, kalau ada yang punya hilang. Termasuk Pak Haji Slamet Junaidi hilang juga. Nah maka dari itu ini akan sudah kita laksanakan dan belum ada jawaban
dari PBNU. Yang berikutnya dari program PJNU itu yang nanti kita akan seragamkan semuanya sebalikpapan, kita akan membuat satu metode terkait dengan program kita, Pak ya. Program kita sekarang ini unggulannya adalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ya. Pendidikan itu pertama kita akan menyeragamkan supaya bacaan-bacaan kita ini ada sanadnya. Kalau toh sudah ada sanadnya, alhamdulillah. Bacaan Al-Quran maksud saya, ya. Bacaan Al-Quran. Itu sudah saya sampaikan kemarin ketika rapat di PCNU. Kita sudah komunikasi dengan Pondok Pesantren Yambu'ul Quran Kudus. Ya. Jadi nanti sampean yang mau ikut pelatihan, ayo. Insya Allah Kiai Ulul Albab hadir, akan melatih kita semuanya. Kiai Ulul Albab sudah terus komunikasi, dan lagi-lagi ya namanya Kiai besar di Jawa itu ya. Waktunya beliau. Aku mau koyo aja. 2023 ini penuh. Nggih Kiai. Atas waktu Kiai nyontul. Penuh ya. Ya komunikasi namanya Kiai dah. Mau telepon ditakutan, WA pelan-pelan. Saya pernah ketemu beliau di bandara, jemput beliau mau ke Bontang. Kebetulan teman-teman di Bontang panitia itu teman-teman dari kampung, saya sekampung sama saya. Saya diminta untuk jemput ya. Nah ini apa nanti urgensinya? Gini, saya berharap PCNU itu nanti punya rujukan, ya, punya rujukan bacaan Al-Quran. Gimana betul? Jadi punya rujukan metode bacaan Al-Quran. Sekarang ini kan banyak Pak, banyak sekali ya. Metode itu banyak, bahkan di tempat saya kalau di Jawa, antara metode yang satu dengan metode lainnya itu ilo-iloan Pak. Iya enggak? Ilo-iloan maksudnya di sini aja, sana tuh enggak bagus metodenya aman. Ya, iya enggak? Nah di sini kan aman saja balik apa? Kenapa kita memilih ke Kudus? Karena Al-Quran itu rata-rata sanadnya ke Kudus. Sanadnya ke Kudus. Kudus kemana? Kudus ternyata ke Krapia, Yogyakarta. Nah maka dari itu saya berharap teman-teman NU yang sangat identik dengan sanad, ya, NU itu kan identik dengan sanad, nanti bisa mengikuti pelatihan ini dan kemudian bisa mengembangkan, ya. Jadi ini merupakan salah satu program pendidikan kita, dimulai dari pendidikan yang paling bawah, pendidikan paling murah, paling bawah itu ya PAUD, ya mana? Itu murah, nggak usah, nggak perlu gedung, nggak perlu apa-apa. PAUD apa lagi? TPA ya. Kalau di NU TPQ namanya Pak, ya. Apa? TPQ. Ya. Di NU meskipun saya ini pengurus BKPRMI dan membawa TPA banyak di Balikpapan bersama beliau ini, ya. Ya tetap TPA namanya. Tapi kalau di NU berubah menjadi TPQ. Nah memang aslinya NU itu TPQ, maka di Kemenak itu TPQ Pak. Karena yang mengelola di pusat itu semuanya kan dari orang-orang NU, TPQ. Tapi sampean kalau bilang TPQ itu, kalau di TPQ harus fase TPQ. Kalau tidak fase sampean ditolak TPQ ya. Harus fase TPQ. Ya. Ini sekedar informasi buat kita semuanya ya, bahwa program kegiatan PJNU dalam tahun 2023 ini insya Allah cukup padat. Kemudian hari ini apa? Hari ini kita bersih-bersih kantor ya, Gerak NU karena mau upacara ya. Udah siang malam tukang kerja. Berikutnya NU. NU itu apa? NU itu Nahdlatul Ulama. Itu dalam bahasa Al-Quran sering disebutkan oleh kiai-kiai kita sebagai Islam Wasatiyah, ya. Yang hari ini mulai terus orang-orang lain itu terus menggemakan Islam Wasatiyah, ya. Pertengahan Pak. Wasatiyah itu maksudnya pertengahan, ya. Enggak
kepinteran juga ada kegoblokan. Pokoknya apa-apa lebih itu tidak bagus. Sing bagus itu tengah-tengah. Enak mana tengah itu, Pak. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah, pertengahan. Orang terlalu keras dalam beragama, ekstrim juga tidak bagus. Terlalu lembek juga tidak bagus. Lembek dalam beragama, saking lembeknya agamanya diganggu ataupun sampai tidak sholat. Itu masa berislam kalau gitu, Pak. Ya. Tidak sholat, ditanya Islam. Kok tidak sembahyang? Tidak, besok-besok kalau sudah tua. Iya kalau sampai tua umurnya. Saking lembeknya beragama sampai tidak peduli sama agama Islam. Tidak peduli sama agama Islam dan lembek sekali. Saking kerasnya sama agama Islam, semuanya di atas namakan agama. Bahkan membunuh orang pun, ngebom orang pun di atas namakan agama. Saking kerasnya. Jadi Islam moderat, Islam wasatiyah itu sudah NU sudah selesai. Ya. Di NU sudah selesai. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU itu ditambah dengan An-Nahdliyah. Ya. Karena banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan dia sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fikrah, cara berpikirnya bukan berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pikirannya radikal, Pak. Banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi amaliyahnya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi akhlak dan cara berpikirnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara berpakaian, aswaja. Tapi pakaiannya cingkrang. Masuk aswaja cingkrang. Iya enggak? Ngaku NU tapi ribut masalah jenggot. Masalah cingkrang dan lain sebagainya di NU sudah selesai, Pak. Ya, ayo kita yang mengaku NU, akhlaknya juga harus akhlak NU. Akhlak NU itu bagaimana? Hormati kiai, hormati pimpinan. Nggih apa tuh? Akhlaknya NU itu bagaimana? Akhlaknya NU itu tidak mendahului, okay? Tidak mendahului. Udah di imam tuh ada NU suruh-surungan. Sama mana ya? Enggak sama. Iya. Itu akhlak, bagian daripada akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren. Ayo kalau mengaku NU betulan secara kafah, kata orang HTI, NU yang kafah. Iya. Sampean NU, iya. Salat Jumatnya gaya khutbah, iya. Berapa kali? 2 kali. Adzannya berapa kali? NU harus total, Pak, jangan separuh-separuh. Iya. Maka sejak 2 tahun yang lalu saya tidak mau diundang oleh masjid yang tarawihnya 8 rakaat. Ya. Tidak mau diundang oleh masjid yang tarawihnya 8 rakaat. Jauh-jauh Arab undang aku sampean. Tak mesti tak takokno tarawih piro? 8 tak ndak boleh ustaz liyane. Cari ustaz lain yang mau. Karena visi misi Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas, Pak. Kalau sampean mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tarawih 23 rakaat itu adalah jamaatus sahabat. Nggih apa ta? Lah nggih ta. Ngakune Ahlussunnah wal Jamaah. Kuat Pak jamaah itu. Jamaah. Tarawih 8. Ahlussunnah wal Jamaah, pengurus NU, tarawih 8. Ya, kesinggung ya saya. Ayo. Ada tips begini, Pak, ya. Ini tips saya ya. Saya praktekkan di Darussalam dan berhasil. Dulu di Darussalam itu kalau taraweh dapat 8 tuh banyak orang mundur, pulang. Karena pertama saya perhatikan ya, imamnya itu
berdayu-dayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus Bilalnya salawatnya 3. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ya. Tak rubah pelan-pelan. Ya. Sekarang salawatnya jadi satu kali. Ya. Kemudian surat yang dibaca Alhaqumut takatsur qul wal asri qul. Ya, apa? Ya, Alhaqumut takatsur qul wal asri qul dan seterusnya. Qul terus belakangnya. Kecuali kalau 15 terakhir. Ya. Dan bacanya cepat. Tetap bertajwid. 8:30 selesai. 8:30 selesai. Dan tidak satupun orang meninggalkan masjid ketika dapat 8 rakaat. Oke. Tidak satupun orang meninggalkan masjid ketika selesai 8 rakaat. Saya cari permasalahannya di mana ini permasalahannya. Ya. Kok orang dapat 8 rakaat kok mundur semua? Tinggal separuh lebih bahkan. Ya tetap kita kasih pemahaman ya. Bahwasanya pahalanya tarawih itu begini dan seterusnya. Kalau disebutkan oleh Ustadz Miftah tadi, sekarang jam terbangnya sudah sangat lumayan di MBC Selatan ini. Taruhannya siji Pak. Masjid sampean harus tarawih 23 rakaat. Kalau sampean pengurus NU dan mengaku orang NU, siap? Siap. Kok loyo? Gak banyak yang berubah. Dari 21 ke 8. Nah iya. Ini terus akan saya bingungkan karena apa? Ternyata setelah kita teliti orang tuh tidak apa Pak ya? Tidak punya pemahaman yang detail tentang agama, tentang tarawih, tidak punya pemahaman yang detail. Ya. Mereka cuma malas saja. Apa Pak? Malas. Tanya kenapa ada 23 lama itu nanti semuanya kerja. Sepikiran saya, memang di Balikpapan cuma di sini tok yang kerja. Di Balikpapan memang lingkungan sini tok yang kerja. Semuanya kerja, Pak. Jadi mulai malam ini, mumpung masih jauh bulan suci Ramadan, ayo kita ambil ancang-ancang. Ya, ambil ancang-ancang bagaimana sekiranya kita sebagai pengurus NU yang sudah di PDPKP bahkan PKP ya, sudah setiap saat kita dengungkan NKRI harga mati. Pertama harus kita betul-betul mengikuti upacara kegiatan kenegaraan. Yang kedua, di masjid sebagai ubudiyah kita harus menjaga amalan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, wah saya tidak berdaya di sini, saya pindah ke masjid lain yang sampai lebih dihargai daripada di masjid satu masjid sampai tidak dihargai. Pindahlah ke tempat yang sampai lebih dihargai. Menurut saya mohon maaf ya, saya tidak bisa di sini merubah, sudah pindah aja. Ya. Pindah ke masjid yang mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Harus tegas Pak. Kalau NU ya NU betulan gitu ya. Jangan NU kemudian lembek NU-nya. Apa semangatnya ketika Yalal Waton saja, ketika NKRI harga mati saja, ketika amalia di lapangan ikut Wahabi, ikut celana cingkrang. Kenapa? Adanya Jumat 1 kali, habis sholat tidak wiritan, ya, habis adzan tidak baca dikiran, tidak apa ya, habis adzan doa, setelah doa kemudian sholat sunnah, setelah sholat sunnah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, baca zikir subuh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Tadi pengurus NU masjidnya mari adzan sepi, ndak ono zikiran. Ayo ini pengurus semua ini yang hadir, ndak apa-apa sampai benci sama saya, ndak apa-apa. Wah, pokoknya itu terlalu keras NU, ndak apa-apa. Saya emang keras, ya. Saya emang bukan makhluk halus. Nah iya. Sampai
Jadi pengurus NU jangan lembek ya. Ayo semuanya ya, mumpung masih jauh ini Ramadan ya. Kita program yang terawihnya 8 rakaat pelan tapi pasti ayo jadikan kembali ke 23. Kalau butuh bantuan saya siap untuk menyampaikan ya. Saya siap. Bahkan materinya pun nanti kalau perlu kita bikin. Oh ya gini loh supaya cepat terawih itu begini-begini. Supaya NU-nya nggak luntur Pak ya. Yang terakhir perlu saya sampaikan on the record matiin ini nanti Mas.